Seperti biasa, kehadiran bintang tamu dari Kepala Dinas. Kalau dengar nama Sony, ujungnya suka kebayang Wakmau. Kepala Dinas yang keci, Pak. Glowing. Nah, ini kita akan membahas tentang PUTR. Ada berapa ruas jalan sih udah diperbaiki, Pak Sony? Secara keseluruhan itu ada kurang lebih sekitar 154 ruas jalan. Transformasi digital ini menurut Pak Sony efeknya seperti apa? Ada posisi positif dan sisi negatifnya tentunya. Dengan adanya memang transportasi digital ini juga masyarakat kan sepertinya ingin semuanya secara cepat gitu kan. Jadi pemicu juga untuk kami, Pak. Berdasarkan data ke belakang, kita jujur aja kualitas kita jelek. 20 tahun dibongkar lagi, bikin nol lagi. Nah ini kan anggaran negara habis. Tapi lihat coba lapang-lapang. Lapang basket lah, lapang voli lah. Rusak itu. Masa begitu? Karena bikinnya yang salah. Iya betul, Pak. Ya. Mahal tapi awet gitu banyak. Awet. Terkejutan kita nih Pak Sony ya. Kita banyak sekali menemukan jalan-jalan yang memang rusak, mau dipelihara gitu ya. Tidak ada drainase di situ. Nah, kira-kira itu menurut Pak Sony gimana sih tuh? Itu dari dampak merespon aduan dari masyarakat. Berarti gancang Nah, begitunya. yang penting mah jalannya bagus lagi kayak gitu kan, Pak. Masyarakat tuh selalu bertanya, Pak ayo tuh dibeton sudah gitu ya. Memungkinkan nggak bahwa jalan kota nih itu bisa nggak menggunakan sistem betonisasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mancing ikan ya udah pasti di kolam. Cakep. Mancingnya daerah Purwakarta. Cakep. Selamat datang di Aina Waktu Ngebahas program bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pak Wali sehat Pak Wali? Damang. Alhamdulillah ya. Nah, ini juga kita sekarang seperti biasa kehadiran bintang tamu dari Kepala Dinas Ya. di Kota Sukabumi. Tepuk tangan untuk Pak Sony. Kadis PUTR, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ya. Pak Sony nih, walaupun saya kalau dengar nama Sony, ujungnya suka kebayang Wakmau. Wow. Ya kan emang itu dulu Pak, Sony Wakmau tuh, Iya. namanya Sony juga. Pak Sony gimana sehat Pak Sony? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sony ini salah satu kepala dinas yang keci Pak. Jadi kalau pakai setelan tuh enak dilihat gitu. Setuju nggak Pak? Ya. Setuju. Baik. Glowing. Pak Sony ini kepala dinas PUTR dari tahun berapa Pak Sony jadi kepala dinas? Awal 2023, Pak. Awal 2023 ya. Iya. Artinya sampai sekarang berarti sudah 2 2 tahun tahun, 2 tahun setengah, betul ya. Nah, ini jadi Baraya juga mungkin perlu tahu bahwa PUTR itu adalah dinas yang membawahi pelayanan infrastruktur ya. Jalan, jembatan, irigasi, kemudian juga bisa mengacu pada pembangunan sumber daya alam juga ke depan. Nah, ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin erat di masyarakat aja Pak Sony. Jadi yang dekat dengan masyarakat, yang masyarakat ingin tahu tentang PUTR. Tapi sebelum ke Pak Sony, saya mau ke Pak Wali dulu. Bisa nih, Pak Wali ini adalah wali kota yang serba tahu. Jadi saya tuh kalau sekarang meninjau jalan gitu ya, mungkin Baraya senang lihat kita di sosmed, kita ngelihat jalan dan lain sebagainya, memantau. Jadi saya banyak sekali pembelajaran saya dapatkan khususnya dari Pak Wali. Dari mulai kualitas batu, kualitas aspal, tahu. Jadi di bidang manufakturnya paham, di bidang manajemen paham, pengolahan keuangan termasuk di infrastrukturnya. Sebetulnya Pak, background Bapak sebetulnya gimana sih? Kenapa bisa paham gitu mengenai jalan dan lain sebagainya gitu? Satu basicnya teknik. Heeh. Sekolah saya di teknik 9 tahun. 9 tahun. Ya. Dari sekolah tingkat pertama teknik. Iya. STM teknik. Dan D3. Tapi tekniknya praktis. Langsung di lapangan. Jadi hitung-hitungan tahulah. Karena ada pelajaran mekanika. Kekerasan. Uji tarik. Uji lelah. Ya. Uji tekuk dan lain sebagainya. Ini
sudah biasa itu tahu ya. Sehingga ngerti terhadap material. Nah, secara umum kan teknik sama aja, baik teknik mesin, teknik bangunan, teknik elektro ya. Teknik elektro. Otomotif semua itu memang di situ ada raw material ya. Seperti itu kita paham. Makanya saya suka menguji mana nih standar sertifikasinya. Ya karena kan material itu ada standar sertifikasinya materialnya. Orangnya juga yang menentukan terhadap raw material itu juga bersertifikasi. Jadi orang yang kerjanya punya sertifikat. Material juga ada sertifikasinya. Jadi tidak bisa sekarang semuanya batu. Batu nih sertifikasinya mana itu ya. Dan orang pun juga sama. Tukang pun juga sama. Tukang las, tukang tembok, tukang kayu. Itu harus ada sertifikasinya. Kenapa? Nggak boleh salah nempelin. Ya, dan itu kalau dibiasakan seperti itu, maka dia akan melahirkan pekerjaan yang kualitas. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada sertifikasi. Sertifikasinya, betul. Nah, sertifikasi terhadap material, sertifikasi terhadap orang, dan sertifikasi terhadap lembaga badan hukum atau PT-nya. Nah, yang Jadi mengerjakan semuanya. proyek itu gitu. Ya, yang badan hukumnya tidak bisa sembarangan sekarang PT atau CP ya yang abal-abal aja nggak boleh, harus punya sertifikasinya. Orangnya, pengurusnya, sertifikasi dan material. Kalau itu dilaksanakan, ditaati, maka pekerjaan infrastruktur kita berkualitas. Jadi memang harus teruji semua ya Pak ya? Harus. Dari mulai yang mengerjakannya, bahan material yang akan dikerjakan, kemudian PT dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan infrastruktur yang bagus. Ini WA nih, penuh terus tiap hari. Ya, baru 2 minggu udah rusak. Baru 6 bulan udah rusak. Terus ada lagi foto, tolong dong katanya di ini. Selalu ngasih. Makanya ya kita untuk kepentingan masyarakat bersama-sama, ya mari kita rubah mindset kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas. Oke. Masalah harga, ya kita atur lah. Kita atur Ada. Pasti agak lebih mahal. Betul. Karena ada harga, ada barang gitu ya. Ya. Oke. Ke Pak Soni nih. Pak Soni dari 2025, kita hitungnya dari 2025 ya. Karena kita resmi ada di pemerintah Kota Sukabumi, dilantik tanggal 20 Februari 2025. Sampai dengan bulan ini Pak Soni. Ada berapa ruas jalan sih udah diperbaiki Pak Soni? Iya. Begini Pak. Ya. Kalau kita berbicara terkait dengan jalan kota, memang kita secara keseluruhan itu ada kurang lebih sekitar 154 ruas jalan. Itu panjangnya 117,796 km. Ya. Kemudian untuk jalan lingkungannya itu ada kurang lebih sekitar 131 ruas jalan dengan panjangnya 51.645 km. Nah, sampai dengan hari ini memang yang terkait dengan penurunan fungsi struktural maupun fungsi fungsionalnya hampir sebagian besar Pak. Jadi patokannya itu adalah tingkat kemantapan jalan Pak. Itu ada penurunan. Nah, kemudian yang kita perbaiki sampai dengan hari ini Pak, perbaikan dan ada perbedaan Pak antara pemeliharaan dengan peningkatan. Nah, kalau pemeliharaan itu memang yang dilakukan perbaikan secara ringan Pak. Yang dikerjakan secara manual. Nah, itu ada kurang lebih sekitar 34 ruas jalan. Dan kemudian untuk rehabilitasinya ada 32 ruas jalan Pak. Nah, itu perbedaannya adalah yang satu ditingkatkan, yang satu hanya dipelihara saja Pak. Kalau ditingkatkan artinya ditingkatkan secara strukturalnya Pak. Nah gitu. Kemudian juga untuk perbaikan trotoar ada kurang lebih sekitar 17 ruas jalan. Kemudian perbaikan jembatan ada 4 jembatan. Perbaikan drainase itu kurang lebih sekitar 17 ruas jalan Pak. Sampai dengan hari ini. Kalau sekarang kan kita lihat dinamis sekali ya, sosial media ya Pak ya. Semuanya bisa tercapture langsung oleh masyarakat, kemudian langsung up
tag nama wali kotanya, nama wakilnya, kemudian dinas terkait dan lain sebagainya. Pak Sony sendiri sebagai kepala dinas melihat itu seperti apa sih? Transformasi digital ini menurut Pak Sony efeknya seperti apa? Apa jadi terdorong, terburu-buru atau seperti apa untuk merespon pertanyaan masyarakat seperti wah ada jalan kurang bagus, jalan A, jalan B, ini seperti apa Pak Sony melihatnya? Ya, sebetulnya memang kalau kita lihat juga pasti ada dari dua sisi Pak. Ada posisi positif dan sisi negatifnya tentunya seperti itu. Kalau kita melihat dari sumber daya yang ada ya Pak ya, untuk sekarang bisa menangani dengan panjang jalan yang tadi itu Pak, 117 kilo untuk jalan kota dan 51 kilometer untuk jalan lingkungan. Dibutuhkan ada memang toleransi waktu sebetulnya Pak. Tapi dengan adanya memang transportasi digital ini juga masyarakat kan sepertinya ingin semuanya secara cepat gitu kan. Nah itu memang salah satu kendala juga. Tapi menjadi pemicu juga untuk kami Pak. Artinya gitu. Kemudian dibarengi dengan memang pimpinan kita hari ini Pak Wali juga sangat aware Pak terhadap hal ini. Jadi ya mau tidak mau suka tidak suka kita juga ikut ya harus membarengi lah gitu Pak kurang lebih. Pak Walinya, Pak waktunya berlari cepat, akhirnya juga harus berlari ini seperti itu Pak. Itu kurang lebihnya. Nah kemudian juga memang kalau kita lihat dari kekurangannya, karena memang tadi keterbatasan SDM, tetapi kita juga punya keinginan untuk bisa sama-sama berlari gitu Pak. Nah memang ada yang memang kelemahan. Tentunya tadi itu mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang tidak terkontrol secara maksimal mungkin ya Pak ya seperti itu. Tetapi juga memang hari ini Pak kita seiring dengan waktu memang ini hari ini fenomenanya berbeda ini Pak Wakil ya. Fenomenanya berbeda hari ini. Di tahun-tahun sebelumnya tidak ada itu pengaspalan yang memang cepat sekali rusaknya gitu ya Pak ya. Hanya tahun ini saja yang memang seperti ini Pak. Jadi saya kira ini adalah ada fenomena tertentu yang memang harus kita analisa dan ternyata kita mendapat jawabannya Pak. Apa tuh jawabannya? Jadi begini Pak, bahwa untuk pemeliharaan jalan ya biasanya Pak, tapi untuk peningkatan mas saya kira tidak akan bermasalah karena memang pasti berkualitas untuk peningkatan jalan itu karena juga memang ditingkatkan ya semua besar, ya, material dan lain sebagainya. Nah, dalam hal pemeliharaan jalan ini memang kita lihat mereka itu pasti mengerjakan secara manual Pak. Dan mereka itu pasti mengambil material itu dari AMP. Nah AMP ini juga berbeda-beda Pak. Kita lihat bahwa metodenya sama, pengerjaannya sama, semuanya sama, tetapi AMP-nya berbeda, hasilnya berbeda Pak. Ada yang berbeda di lapangan seperti itu. Nah kita juga menyadari bahwa memang di sebelumnya belum pernah seperti ini, maka hari ini kita akan berubah Pak. Berubah itu apa? Dalam kontrak kita memang yang disyaratkan adalah meter persegi Pak. Artinya volume meter persegi. Ya. Sehingga begitu mereka memenuhi meter perseginya, volumenya dikatakan bisa selesai. Kan tidak mengacu ke kualitas Pak. Yang penting volumenya aja. Karena dalam kontraknya itu meter persegi Pak. Nah kita misalnya 450 meter persegi. Kita penuhi 450 persegi bahkan kita lebihkan. Selesai berarti kontrak kita. Kan tidak ada yang salah Pak. Tetapi kalau kita berbicara kualitas tentu akan sulit untuk mengejar itu Pak. Maka kita hari ini kita rubah kontraknya itu. Kita menggunakan metode dengan tonase Pak. Artinya masuk ke berat jenis. Di mana memang si penyedia itu harus melampirkan dari awal terkait dengan job mix. Gitu. Hitungan-hitungannya harus ada. Formulasinya, kemudian komposisinya itu harus dilampirkan sebelum dikerjakan. Sehingga kita bisa mengontrol. Mau menggunakan AMP manapun akan terkontrol di sana. Karena kita akan dihitung berat jenisnya Pak. Tidak secara meter persegi. Meter persegi, oke. Gitu. Itu bagus tuh. Pengawasan dan kontrol Pak. Pengawasan dan kontrol tonasenya ya. Nah jadi gini, Pak Wali gimana? nanti kita lihat, karena gini, berdasarkan data ke belakang, kita jujur aja kualitas kita jelek. Dia harus terima dulu. Ya. Saya kan tinggal di Sukabumi sejak 1979. Artinya sudah tahu lah Sukabumi. Ya, kualitas kita akan robah bahwa pembangunan infrastruktur harus berkualitas. Nah, ini PR kita. Ya kan? Saya kan masih ingat ini dibangunnya tahun sekian udah rusak. Saya keliling dibangunnya tahun sekian udah rusak. Itu fakta real di lapangan. Sementara kalau saya bikin rumah, ya,
Saya bikin rumah tahun 2002 udah 23 tahun. Masih bagus. Karena memang materialnya bagus. Kan saya juga bikin rumah. Saya sendiri yang bikin dan lain sebagainya. Itu masih bagus. Ya. Kalaupun ada perbaikan. Tapi ini 20 tahun dibongkar lagi, bikin nol lagi. Nah ini kan anggaran negara habis. Coba bikin yang bagus. Ya sekian ratus tahun, sekian puluh tahun, sekian ratus, nggak rusak. Kan ada contohnya seperti itu. Nah maka saya akan meminta kepada kita diskusilah sama-sama. Ya, memang agak mahal. Ya, jadi dan saya paham gitu. Dan saya mengerjakan untuk kepentingan saya sendiri. Saya contoh misalkan bikin lantai jemur. Sampai sekarang udah 20 tahun. Itu nggak ada yang coret satupun. Karena strategi bikinnya bagus. Lantai jemur. Dan itu bisa dilihat. Ya kan? Tapi lihat coba lapang-lapang. Lapang basket lah, lapang voli lah. Rusak itu. Ya kan? Masa begitu? Itu lapang Merdeka kan? Kita lihat. Rusak. Karena apa? Karena bikinnya yang saya bikin lantai jemur bukan nggak ada coret satupun. Ya, karena kualitas. Komposisinya, kualitasnya. Itu kan ini mari kita merubah. Bukan hanya sekedar pemeriksaannya udah benar, tidak ada yang salah. Tapi begitu dipakai salah. Secara serah terima, oke, benar. Tapi begitu digunakan salah. Karena tidak tahan lah. Tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Ya kan? Kita lihat aja semua. Mau lapang voli, lapang basket. Yang benar-benar berkualitas. Coplok aja tuh semennya tuh. Ya. Nah, itu kan? Iya betul Pak. Itu coba aja. Setelah itu susah. Ya. Nah, saya ingin merubah dengan anggaran ke depan. Ya. Kita bicara ke depan. Makanya drainase pakai Yudik. Ya. Ya mahal. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Mahal tapi awet gitu banyak. Awet. Long gitu, time. Ya. Bangunan sekolah. Ya. SD, SMP. Ya, 20 tahun rusak. Masa kok begitu bangunan? Ya. Ayo, sekian ratus tahun, nah itu keren. Wah. Ya, Balik lagi ke zaman Belanda tuh ya. Belanda kan bagus. Kita upayakan lah ya. Mari kita upayakan supaya memang negara ini untuk kita untuk pengabdian untuk semua. Betul. Dan Jadi lagi, saya tuh kerasnya di situlah. Iya Pak. Ya. Bukan untuk saya kan cuman berteduh aja jadi wali kota ini. 5-10 tahun. Tapi kerja 5-10 tahun ini untuk masa depan bangsa. Betul. Makanya salah satu kritik yang paling tajam di PUTR. Ya. Ya kan? Mari kita sama-sama ininya Perbaiki. Misalkan untuk 10 kilo ya karena berkualitas jadi hanya untuk 7 kilo. Nggak apa-apa. Lebih baik kita bangun 7 kilometer tapi berkualitas. Banding 10 kilo Tapi nggak berkualitas. tidak berkualitas. Sedikit tapi solid daripada banyak tapi buyatak gitu. Buyatak. Iya Pak. Gitu. Rugu. Ya. Sehingga nanti tolong PUTR ini Siapa? mendesain supaya kita berkualitas. Betul. Termasuk aspal. Cari aspal yang berkualitas. Ya. Yang punya sertifikasi. Ya, ada mana sertifikasinya? Semua itu material seluruhnya sekarang itu ada sertifikasinya. Saya nanam durian juga ada sertifikasi. Label biru, label kuning, label putih. Semua ya, juga nanam cabai, nanam singkong, itu semua ada sertifikasinya loh. Betul Pak. Jadi nggak ada lagi sekarang cerita tidak ada sertifikasi. Jadi jangan asal mungut aja. Ya, seperti itu. Maka mahal. Oke, nggak apa-apa. Sertifikasi akan memverifikasi sehingga mendapatkan hasil yang presisi. Nah, Iya. gitu ya. Dan memang juga kalau bicara Jadi sertifikasi satu material. betul.
Ya, itu ada kualitas A, B, C, D lah ya. Batu semua ya Pak ya. Kemudian orang Tenaga. yang bekerja. Betul. Kemudian badan hukum, Wah, legalitas. legalitas. Ya, itu. Jadi ke depan kita akan maksimalkan karena memang gini juga eh, tahun 2025 ini sebelum anggaran perubahan di bulan Agustus memang masih yang tahun kemarin ya Pak ya. Kita hanya mendrive, wali kota mendrive anggaran yang kemarin untuk diimplementasikan dengan baik. Jadi setelah anggaran perubahan sampai murni tahun depan kita akan maksimalkan. Terus juga ini ke keterkejutan kita nih Pak Sony ya. Ketika ke jalan-jalan, ketika kita memantau ruas-ruas jalan dengan Pak Sony dan teman-teman dari Dinas PUTR, kita banyak sekali menemukan jalan-jalan yang memang rusak, mau dipelihara gitu ya, bukan peningkatan pemeliharaan, dan memang tidak ada drainase di situ. Mungkin itu sudah terjadi tahunan ke belakang ya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan bahwa ketika dilakukan pemeliharaan kok nggak dilihat gitu bahwa ini drainasenya belum dibuat, bahwa kalau misalkan ini dipelihara pasti akan rusak lagi dalam waktu cepat karena nggak ada drainase. Karena ketika hujan tidak ada drainasenya, akhirnya meluap lagi. Itu menurut Pak Sony gimana sih tuh? Ya, sebetulnya memang itu Pak. Itu dari dampak ingin merespon cepat aduan dari masyarakat. Artinya penanganannya secara instan gitu Pak. Berarti gancang Nah, gitunya. yang penting mah jalannya bagus lagi kayak gitu kan Pak. Iya. Nah hari ini memang kita juga disadarkan Pak oleh Pak Wali Kota gitu ya, Pak Wakil disadarkan bahwa jangan seperti itu. Lebih baik kita kerjakan dulu drainasenya. Maka hari ini kita balik Pak. Kita balik beberapa ruas jalan kita kerjakan drainasenya dulu Pak. Jadi kemudian juga dalam hal pengerjaan drainase Pak, TPT-nya itu kita juga ditingkatkan kualitasnya. Ya. Seperti arahan Pak Wali, kalau tidak menggunakan unit berarti pasangan batu dengan finishing. Artinya apa? Ada plesteran, ada acian. Kan belum pernah terjadi itu Pak, tapi hari ini Bapak bisa lihat kalau kita tidak menggunakan pracetak, artinya kita menggunakan pasangan batu, pasti di finishing Pak. Seperti limus tunggal kita finishing, di tempat-tempatnya kita finishing Pak. Artinya pasangan batu dengan plester dan aci. Pasangan batu yang pelestarian aci. Terutama mungkin kualitas batunya. Ya. Yang memang arahan dari Pak Wali itu harus mendekati R5 kurang lebih. Iya. Kata Pak Wali itu batu porselen. Batu Nah, porselen. Orang porselen. Bukan sirtu ya Pak ya? Batu pecahnya Pak, buat pasangan batunya. Ya, bukan gini. Jebrod, tahu kan jebrod? Batu yang merah-merah itu loh. Iya. Jadi pasang-pasang itu kan kucing berak aja coplok itu. Kucing berak situ coplok itu. Begitu dibersihin ikut hancur sama batu-batunya Pak ya? Karena Ikut. jebrod, batu jebrod yang merah tuh. Benar. Ya. Oke. Berarti peningkatan akan terus dilakukan. Iya. Terus gini, masyarakat tuh selalu bertanya, Pak ayo tuh di beton sudah gitu ya. Iya. Nah kita kemarin jumling di daerah Ciaul Pak, di Genting Puri ya. Iya. Ada masjid di situ, ngobrol dengan ketua RW Pak. Jadi anggaran dari pemerintah, misalkan ada 100 juta, 200 juta, itu di beton memang sedikit-sedikit sih. Iya. Di beton Iya, sedikit, iya. di beton sedikit, di beton sedikit. Tapi mau kualitasnya Iya, Pak. bagus Iya, pada betul. akhirnya ya. Iya. Nah ini bisa menjadi skema juga, tergantung mungkin sejauh mana kerusakan jalannya begitu. Tapi kalau saya rasa kerusakan jalannya luas, mau di beton sedikit, sekarang jelek lagi gitu ya. Iya. Jadi mungkin bisa kembali kepada kebutuhan dari jalannya masing-masing. Nah kalau menurut Pak Sony, memungkinkan nggak bahwa jalan kota nih, R.M. Marta Dinata, Ahmad Yani gitu ya, itu bisa nggak menggunakan sistem betonisasi? Iya Pak. Sebetulnya memang terkait dengan peningkatan Struktur jalan. peningkatan kualitas jalan itu memang yang harus diupayakan adalah yang itu tadi Pak, betul. Ada beberapa memang strukturnya itu memang harus rigid Pak, harus dilakukan Pak. Artinya juga hari ini juga kita kan pasti terkendala dengan pembiayaan. Iya. Kita terkendala dengan pembiayaan. Nah hari ini juga memang dengan upaya-upaya yang ada termasuk peningkatan PAD yang kemudian toh pada akhirnya akan disalurkan Implementasikan untuk infrastruktur. pembangunan ya. Kami kira juga ini bisa dilakukan Pak, dilakukan. Karena juga begini Pak, kalau kita banding-banding terkait dengan pembiayaan tentunya, kalau kita menggunakan misalnya pemeliharaan dengan manual itu kurang lebih sekitar 250.000 per meter Pak. Sedangkan untuk di beton itu bisa mencapai 1.200.000 sampai 1.600.000 Per meter ya. Artinya ada margin yang Jauh, cukup besar yang memang harus kita pikirkan pembiayaannya Pak. Itu. Dan kemudian juga hari ini sesuai dengan arahan Pak Wali juga, kita melihat tadi yang Pak Wali ilustrasikan terkait dengan lantai jemur emplasemen yang digunakan oleh Pak Wali itu memang kenapa kuat? Itu karena senyawa Pak. Karena senyawa sehingga bersatu, tidak akan mengelupas.
Dan hari ini ternyata teknologi itu ada yang dinamakan dengan stem konkret, Pak. Stem konkret. Kalaupun memang itu pembiayaan nanti dimungkinkan, kita akan menggunakan teknologi itu, Pak. Gitu. Insya Allah juga memang ini awet, Pak. Ya, Itu terkenal cepat dan awet Iya. ya pembangunannya ya. menyatu. Stem konkret. Jadi plek Iya. gitu. Jadi antara aci dan coran itu disatukan. Jadi sekaligus. Memang nggak mudah ngerjainnya, karena kan semuanya masih basah. Iya. Ngaci enak kan kalau udah kering. Nah, tapi enggak. 3-6 bulan coplok. Iya. Jatuh. Jadi begini ya. Tidak semuanya harus dibetonisasi. Ya, dipilah ya. Ya, dipilah kita lihat. Kalau yang sudah bagus, Jalan Ahmad Yani udah bagus lah. Sudirman ya. Itu sudah. Paling nanti ini aja. Kita yang ini aja. Karena gini. Pembangunan infrastruktur kita tuh mengacu kepada mau kemana arah kita. Penataan kota ini. Ya kan? Saya ini kan kota Sukabumi ingin saya jadikan kota pariwisata ya. Kota orang, karena kenapa? Sukabumi punya kelebihan yang tidak ada di kota-kota lain. Yang pertama, Sukabumi paling dekat dengan Jakarta. Betul. Dekat dengan Jakarta, dekat dengan Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok. Ini kota-kota padat ya. Dia perlu hiburan. Nah, Sukabumi yang paling tepat. Udaranya cukup enak, Nyaman lah. nyaman, dan maka infrastruktur harus mengikuti itu. Sehingga infrastruktur di kota Sukabumi ini enak dipakai jalan kaki, ya kan? Turun dari stasiun kereta api, jalan kaki, kulineran. nah, kulineran. Maka drainasenya, Ya. trotoarnya, jalannya enak dipakai untuk jalan kaki. Celana pendek, sandal capit, orang datang dari Jakarta pakai kereta, jalan. Sore tengah malam, jam 8 malam, naik kereta lagi balik lagi ke Jakarta. Oke. Atau kalau nginep dulu ya Pak ya. Atau nginep semalam dulu. mah gitu. Ini kan susah, jalan susah. Nah ini arah infrastruktur kita ke arah sana. Untuk memberi fasilitas yang nyaman kepada siapapun yang datang. Karena Sukabumi nggak dimiliki oleh kota lain. Hanya Sukabumi. Kenapa? Karena satu, dekat dengan Jakarta. Dekat dengan Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi. Padat, mereka panas. Bener. Dia pengen healing kan ke Sukabumi. Kita beres ini. Satu, penerangannya. Ya. Kedua, PJU. jalannya, trotoarnya, semua kebersihannya. Itu dulu deh. Ya. Kemudian bayar pajaknya. Oh, itu. Kalau nggak bayar pajak, pasti ditutup sama wali kota nih. Ya. Kalau nggak bayar pajak daerah, pasti ditutup. Ya. Tidak punya izin, ditutup. Betul. Ya. Semuanya harus berizin. Semuanya harus bayar pajak daerah. Nanti kelihatan kok hasilnya ya dari pembayaran pajak itu. Iya dong. Apalagi PBB sekarang Pak kita 0% denda. Sampai bulan September. Sok. Ya. Yang belum bayar PBB silakan nanti akan Gaskin terlihat dibayar. wujud pembangunannya dari pajak dari baraya sekalian Gini, untuk Kota Sukabumi itu sendiri. Pak Siap. UTR. Nggak usah mikirin duit dari mana, saya yang cari. Siap. Nggak usah. Saya cari, tapi begitu ada uang, pakai itu uang yang berkualitas. Maksimalkan untuk infrastruktur ya. Ya, proyek ini jangan dibagi-bagi, dipecah-pecah. Ya, betul. Ya, udah 5 miliar, 10 miliar, habisin. Ya, untuk kepentingan rakyat. Ya. Kalau dipecah-pecah, wah, masa ada proyek dipecahnya sampai 350 item? Kan susah. 350 item. Kan repot. Pekerjaan di PUTR ini kan 350 item. 350 proyek gitu. Iya. Karena dipecah-pecah. Itu. Betul. Hasilnya beli pengki 350 kali. Iya. Beli pacul 350 kali. Betul. Beli serok. Ya, kalau beli aspal semua. Susah. Ya. Ya. Itu makanya harus satuin aja untuk kepentingan rakyat. Ya. Tidak dipecah-pecah, Nempel semua. nempel semua. Uang Diimplementasikan. saya yang cari. Insya Allah. Saya yang cari. Berkah. Amin. Ya kan itu. Ya. Jadi kalau nggak bisa cari uang, jangan jadi pemimpin. Jadi harus jadi pemimpin harus berani cari uang. Cari uang dan sistem pengelolaan keuangannya. Itu. Ya. Pemimpin itu. Betul.
baik peningkatan PAD Heeh. maupun cari uang Ya, dari yang lain. dari yang lain. Betul. Nah, nih Pak Sony lanjut nih. Ya. Kemarin tuh Pak, ada yang rame-rame ini di depan Gedung Juang. Terkait pumping block ya itu ya Pak Sony ya. Iya. Jadi saya lihat main udah rapih tuh, udah diberesin. Iya. Betul. Nah, cuma muncul lagi nih, muncul pendapat-pendapat biasa netizen lah ya. Iya. Netizen kan sekarang kan, oh saya maunya begini, saya maunya begitu. Gak apa-apa, itu ekspresi Iya. daripada keinginan aspirasi lah gitu ya. Iya. Itu kunaon sih di jieun pumping block ieu? Kan itu kan ada, kadang ada truk lewat Iya. situ ya. Ada juga mobil bak segala macam. Iya. Rajet deh sama Pak cenah. Iya. Geus saya balikin deui ke aspal. Betul. Dari Pak Sony nilainya seperti apa tuh? Balikin deui ke aspal artinya dibongkar tuh di depan Gedung Juang Iya. itu. Memang sebetulnya Pak, terkait dengan desain, Heeh. itu memang dari masa ke masa itu ada tren Pak. Improvement ya. Iya. Nah, tren pada saat itu memang untuk pemasangan material itu ada yang dinamakan batu andesit Pak. Oh. Jadi itu sebetulnya batu andesit Pak, batu alam. Nah, memang tren di mana-mana itu menggunakan material tersebut Pak. Gitu. Cuman memang ketika memang sekarang di tempat lain itu tidak mempunyai beban atau bobot yang terlalu berat. Nah, ketika kita aplikasikan di kita, ternyata memang dilalui oleh mobil-mobil Iya. yang cukup besar. Saya kira memang bebannya kurang tidak sesuai lah gitu Pak. Artinya apa? Bahwa dulu juga memang ketika mau dipasang itu pasti ada yang namanya lantai kerja Pak atau B0. Dan itu Ya, komposisinya adalah cor beton Pak. K100 sampai dengan K200 Pak untuk lantai kerjanya. Baru dipasang andesit. Andesit. Nah, ternyata memang setelah kita evaluasi itu kan tidak senyawa Pak antara batunya itu dengan si Andesitnya? corannya itu Pak jiin lah kurang lebih yang tadi kata Pak Wali itu. Nah, itu yang membuat copot Pak. Itu yang membuat copot. Sehingga juga memang sepertinya ini perlu dievaluasi kaji ulang Pak terkait dengan penggunaan material batu andesit tersebut. Itu kan niron Pak. Niru. Ya. Niru jalan-jalan di Eropa. Iya, Seperti di Belanda, Belgia, Prancis. betul. Itu andesit ada itu. memang di jalan-jalan tertentu menggunakan andesit. Tapi kita konstruksinya top. Ininya. Kalau ini kan niru-niru lah. Begitu digilas, susah. Rusak miring, bergelombang pula. Bergelombang Aduh. gini-gini. Saya termasuk juga yang nggak setuju itu. Bapak gimana maunya? Udahlah, kita negara berkembang, ya udahlah. Sistem konkret. Pakai coran, udah bagus itu. Ya. Kalau mau atasnya tembak sama aspal, oke. Udah teknologi itu yang paling terbaik hari ini Ya. untuk jalan itu. Jangan pakai batu andesit dan lain sebagainya. Datang odol, udah. Kendaraan yang overloading ya. Iya, Di atas 8 ton Pak. coplok-coplok deh ya tentunya. Tapi kan kemarin juga ada yang statement begini, kalau dibuat aspal lagi, ini kan baru 2 tahun ya, apakah nggak boros anggaran katanya? Ya, Diganti lagi. begini Pak. Memang juga hari ini kan kita baru mengenal juga yang tadi Pak namanya teknologi concrete stem itu Pak. Stem. Sebetulnya concrete stem itu bisa membuat bentukan batu Pak. Persis batu Pak, tapi oke. senyawa. Iya, Itu iya. betonan semua Pak, hanya di atasnya di stem. Jadi bisa berupa batu, bisa berupa apapun itu, bisa berwarna dan sebagainya. Nah, kalaupun menggunakan itu sepertinya agak bisa bertahan lama karena senyawa itu Pak semuanya. Kalau tadi tempelan kan beda nyawa Pak, beda tinggal senyawa gitu. Gini aja lah, lu suka bumi mah udah. Ya. Dicor aja. Atasnya aspal, udah. Ya. Nggak usah pakai kerenda. Saya memang itu niron meniron. Ya. Niron di Eropa, Tuh. di Braga. Tapi rusak. Iya. Ya. Di Braga rusak. Sama Hujan Pak, di gede, Jogja juga becek. rusak semuanya. Iya kan? Iya. Dan kalau itu teknologi yang tadi itu untuk trotoar. Iya. Trotoar, oke. Trotoar masuk ya, karena nggak dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Kan trotoar mah cuma jalan aja. Kalau itu aja. Ya. Yang ini dulu. Supaya apa? Segera mungkin kita beresin infrastruktur supaya tamu-tamu happy di Kota Sukabumi. Betul. Indah, Betul, Pak. enak. Wah. Jalan kaki. Karena saya akan perbaiki semuanya, bukan hanya infrastruktur. Termasuk juga lingkungan. Kemudian masyarakatnya supaya bisa menerima pendatang. Ramah dan nyaman ya untuk Ramah, para nyaman. pendatang. Kemudian terakhir mungkin ya Pak Sony, Siapa? ini
tadi Gedung Juang, jalan. Nah ini wajah kotanya nih, Lapang Merdeka nih, yang paling seksi nih, Lapang Merdeka nih ya. Iya. Jadi pembicaraan terus karena memang wajah kota. Iya. Kalau mau lihat kota Sukabumi itu udahlah, Lapang Merdeka udah. Iya. Orang tuh fokus ke Lapang Merdeka karena memang itu dikumpulnya orang di situ. Lapang Merdeka ini kan kemarin di HUT Kota Sukabumi kita banyak acara di situ. Karena memang sekalian lapangnya juga memang akan dipelihara. Terus kemudian kita juga pemetaan event ya, kita ingin lihat gitu. Ketika ada acara Lapang Merdeka memang Kota Sukabumi ini bergelora lah, UMKM-nya rame, hotelnya rame, semua orang tumplek di situ. Tapi memang banyak hal juga yang kita pelajari, ada plus minusnya lah. Masalah sampah, kemudian juga orang yang tidak bisa terkendali lah. Bagaimana mereka menggunakan Lapang Merdeka itu dengan semaunya gitu ya. Walaupun rame dan lain sebagainya tetap ada efeknya. Tetap ada aksi, pasti ada reaksinya. Itu semua sudah selesai, sekarang waktunya kita pemeliharaan lapang. Dan kedepannya memang Lapang Merdeka khusus untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan. Untuk Lapang Merdeka Pak Sony, ini kan kita udah uji coba chat ya di inline skate warna biru tuh. Nah ini kapan akan diadakan pemeliharaan sampai ke lintasan yang bolong-bolong? Kemudian podiumnya itu kemarin juga kita lihat, tapi mungkin bertahap ya. Ini kapan Pak Sony sampai dengan lapang poli dan lapang basket? Coba Baraya nih, Pak Sony coba jawabnya gimana? Iya, sebetulnya kan ada beberapa instrumen Pak di Lapang Merdeka itu ya. Yang pertama memang rohnya itu adalah sebetulnya untuk kegiatan olahraga Pak, sebetulnya rohnya itu. Dan juga memang kegiatan-kegiatan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pak. Gitu. Nah terkait dengan lintasan Pak, itu kan ada inline track, ada rubber track gitu Pak. Memang membutuhkan pembiayaan dalam hal maintenance-nya itu Pak, yang cukup besar. Nah hari ini juga Pak Wali juga mendorong kami untuk bisa menggunakan teknologi terkait dengan cat yang dilakukan untuk inline track Pak, gitu yang warna biru itu. Dan kita untuk bisa menggunakan teknologi tersebut. Dan hari ini kita sudah uji coba Pak, kita mock up untuk bisa dites dulu Pak. Ya, nih kalau nih urusan misalnya kita kasih spare Pak sampai dengan 3 bulan. 3 bulan ini memang itu bagus Pak. Mungkin kita akan coba masuk di sana, di mock up dan kemudian kita selesaikan semuanya terkait dengan yang inline track. Dan kemudian juga itu termasuk yang caturnya itu Pak. Nah itu termasuk juga itu namanya cat epoksi Pak. Iya, epoksi. Ya, hanya saja memang ketebalannya volume mikronnya itu yang memang kita tingkatkan. Hari ini juga kita mock up itu kurang lebih sekitar 1.800 mikron Pak. Gitu artinya agak tebal. Nah ini kita coba. Sampai hari ini sih kita lihat baik-baik saja Pak. Nanti kita lihat 1 bulan lagi ke depan apakah ini masih baik gitu kan. Baru kita akan coba untuk intervensi di sana. Oke. Untuk inline track-nya. Kalau untuk yang di lintasan yang merah itu? Iya, itu rubber track Pak. Rubber track? Nah rubber track juga sementara sekarang mungkin hanya bisa kita lakukan tambah sulam saja Pak. Tambah sulam. Tambah sulam saja. Jadi mah nggak bolong-bolong banget lah gitunya Pak Sony-nya. Nah itu juga memang karena kan sebetulnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan Pak terkait dengan penggunaan rubber track tersebut. Nggak boleh ada orang yang merokok. Kemudian juga untuk alas kaki Pak, alas kakinya itu harus alas kaki untuk olahraga Pak. Ini kan ada yang pakai high heel, ada yang pakai sepatu pantopel dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bukan peruntukannya Pak, sehingga akan cepat kerusakan itu akan cepat Pak. Cepat rusak. Gitu. Dan juga memang ini kesadaran masyarakatnya di hal tersebut juga harus diperhatikan. Terus pertanyaan netizen lainnya, apakah lapang poli, lapang basket dan lapang skate itu juga akan masuk dalam pemeliharaan bersamaan dengan inline track itu atau gimana? Secara bertahap mungkin ya Pak. Bertahap. Akan dilakukan. Karena memang juga kebutuhan masyarakat, bagaimana sekarang juga memang semua elemen, semua unsur akan dirangkul oleh Pak Wali Kota, sehingga juga terkait dengan terutama olahraga ya Pak ya, itu kan akan ditingkatkan prestasinya dan sebagainya. Tentu itu adalah salah satu instrumen untuk bisa mendorong hal tersebut Pak. Kemudian juga ada hal lainnya, mungkin hari ini kita akan lakukan juga pembatasan Pak terkait dengan apa mereka itu akan coba kita untuk bisa pagar Pak, gitu. Sehingga juga akan Sudah pagar ya? Iya, dipagar. Itu salah satunya Pak. Karena memang dimanapun Pak, di kota Bandung, di kota Bogor, memang itu ada petugas khusus yang memang membutuhkan banyak SDM Pak, gitu untuk menjaganya gitu kan, seperti di Gazebo kan, seperti itu di Sempur sama Pak, itu banyak. Nah untuk meminimalisir sumber daya manusia untuk menjaganya itu salah satunya dengan pagar Pak, sehingga juga akan membatasi gitu kan, menjaganya itu hanya di ruang-ruang di entrance-nya saja kan, seperti itu. Oke.
Ini sebetulnya ada 2 pertanyaan lagi, mau lanjut season selanjutnya apa sekarang aja nih? Pak, lanjut aja. Boleh. 2 lagi ya, sampai zuhur ya. Oke. Ya. Kita lagi dulu Pak. Azan. Oke. Sampai azan aja ya. Lanjut ya. Oke. Kemudian nih mungkin dua terakhir deh. Karena Siapa? ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Ya. terkait dengan jaringan irigasi dan sumber daya air. Kemarin juga kita udah beberapa kali meninjau irigasi ya. Betul. Terkait nanti kita ada bantuan keuangan dari provinsi dan lain sebagainya. Rencananya ini akan digunakan untuk jaringan irigasi dan sumber daya air. Iya. Kira-kira memang ini terkait dengan anggarannya Pak Sony, Siapa? kita akan implementasikan sejauh mana sih kemungkinan untuk jaringan irigasi ini di wilayah kota? Ya. Prosentasenya? Kalau kita berbicara terkait dengan irigasi Pak, maka kita berbicara terkait dengan luasan lahan pertanian. Karena kan supply untuk lahan pertanian. Bagaimana Sukomi ini juga bisa menyumbang terkait dengan swasembada pangan dan sebagainya. Nah, luas lahan pertanian yang membutuhkan irigasi itu kurang lebih sekitar 1.300 hektar Pak. Ya, itu yang dibutuhkan untuk irigasi airnya Pak. Kemudian kalau kita berbicara dengan sungai, ada 13 sungai yang melintasi kota Sukabumi Pak. 13. Dengan panjang 7.674 km. Nah itu sungai-sungai tersebut sebetulnya kewenangannya itu kebanyakan kewenangan provinsi Pak. Sudah provinsi ya. Provinsi. Nah kemudian kalau kita lihat terkait dengan jaringan irigasi, ada yang namanya jaringan irigasi primer, ada yang namanya jaringan irigasi sekunder dan tersier Pak. Nah untuk yang primer itu kurang lebih panjangnya itu 128 km Pak. Dan sampai dengan hari ini kalau kita tracing Pak, kita lihat ke lapangan yang mengalami rusak berat, sedang, ringan itu kurang lebih sekitar 53 km Pak. Artinya hampir 50% kerusakan jaringan irigasi itu ada untuk yang primernya Pak. Kemudian untuk yang sekunder. Yang sekunder itu ada kurang lebih sekitar 48 km panjangnya itu Pak. Dan kerusakannya itu 21 km. 50% juga Pak kerusakannya. Sebetulnya kan kalau kita terkait dengan irigasi Pak, bagaimana kita bisa menjamin prosentasi air yang mengalir dari hulu ke hilir Pak. Dari hulu ke sawah. Nah itu yang harus kita jaga. Dengan kondisi sekarang rusak, berat, sedang, ringan, yang 50% saya kira juga akan mengurangi volume air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah kalau kita lihat salah satu contoh saja misalnya. Untuk pesawahan yang ada di lembur situ Pak, bendung Cipelang 6 itu hari ini karena memang bendungannya itu roboh Pak, mereka kesulitan untuk mendapatkan air. Itu sehingga juga ada upaya-upaya dari Pak Wali Kota hari ini bagaimana bisa untuk menangani itu dengan sementara saja sambil kita memang mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat karena memang kewenangannya mereka. Kewenangan di sana. Kita buatkan beberapa solusi Pak, diantara dengan sodetan ya. dengan crossingan Pak, untuk bisa mengalihkan aliran air ke jaringan sawah yang membutuhkan irigasi tersebut Pak. Itu kurang lebih Pak. Oke. Jadi itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan sampai nanti mudah-mudahan kita mohon doa dan dukungannya, pendapatan asli daerah kita meningkat, jelas peruntukannya untuk apa, kemudian dari ban ke provinsinya juga untuk irigasi ya, karena kewenangan memang di sana. Dan memang secara keseluruhan kita akan memperbaiki bertahap dimulai dari setelah anggaran perubahan sampai anggaran murni tahun 2026, karena memang itu implementasi untuk masyarakat. Mungkin nanti kita lanjut lagi di podcast selanjutnya, karena memang secara waktu juga jangan sampai kelamaan, takutnya nanti penonton juga waduh lama banget nih gitu ya. Kuotanya biak manten gitu ya. Nanti nextnya kita akan berbicara mengenai penuntasan kawasan kumuh, terkait kebutuhan rumah yang layak dengan masyarakat seperti ruti lahu dan lain sebagainya ya Pak Sony ya. Di kesempatan yang akan datang. Oke. Terakhir statement dari Bapak untuk masyarakat semua. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai wali kota, bagaimana peningkatan pelayanan publik, pelayanan dasar terkait infrastruktur, seperti apa silakan Pak. Yang pertama sabar. Oke. Seluruhnya masyarakat berdoa karena wali kota yang sekarang serius untuk bekerja. Amin. Insyaallah. Dan apapun pekerjaan, rapihnya anggaran, maka anggaran pendapatan asli daerah itu yang paling pokok untuk kita tingkatkan. Mangga dari Pak Sony sekarang, silakan closing statementnya. Ya, kami sebagai leading sektor di bidang infrastruktur tentunya juga memang mempunyai peran yang sangat penting, di mana memang infrastruktur ini juga menjadikan beberapa hal terkait dengan konektivitas yang lainnya Pak, daya ungkit yang lainnya, termasuk di sana ada perekonomian, pendidikan, sosial dan sebagainya juga memang tergantung dari infrastrukturnya Pak.
saya kira bahwa dengan semangatnya Pak Wali hari ini untuk bisa meningkatkan PAD yang ada di Kota Sukabumi dan tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, maka kualitas daripada infrastruktur juga akan kita perhatikan Pak. Karena merupakan salah satu barometer terkait dengan untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Itu mungkin Pak. Oke. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Pak Sony. Jadi pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen ke depan sesuai dengan tagline-nya ayeuna waktuna ngomean jalan alus ke masyarakat ya. Jang masyarakat. Yang masyarakat mohon berikan waktu, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik, optimal, menyeluruh dari Kota Sukabumi untuk Indonesia jadi percontohan terbaik di Indonesia. Amin. Ucapkanlah doa, maka ucapan yang baik-baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Amin. Terima kasih Barai atas waktunya, semoga bisa menambah pengetahuan dan mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Insya Allah kami akan memimpin Kota Sukabumi lebih baik lagi ke depan. Amin. Karena peningkatan untuk kepemimpinan adalah satu keharusan. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya terkait infrastruktur penerangan jalan umum. Nanti kita dengan Dishub ya Pak ya. Dengan Kadishub nanti kita akan membicarakan terkait aksesibilitas penerangan jalan umum dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menata kebaikan untuk semua, merangkul segala kalangan yang ada. Ayeuna waktuna maju, ayep sakit.